Pagi ini saya ingin berbicara mengenai kekecewaan. Di dalam hidup kita tidak terhindar dari hal-hal yang dapat mengecewakan hidup kita. Kekecewaan bisa datang dari orang-orang yang kita pimpin, dari pemimpin kita, dari suami, dari istri, dari anak-anak kita, dari mertua, dari sahabat, dari kekasih, dan mungkin dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau kekecewaan bisa diakibatkan karena situasi yang menimpa kita. Kita rindu memiliki anak, namun sampai hari ini Tuhan belum memberikannya. Kita di PHK, pekerjaan kita tidak pernah mengalami peningkatan ekonomi kita, pas-pasan. Semuanya itu bisa membuat kita kecewa. Namun pada kesempatan ini saya ingin memberikan solusi buat kita supaya kita bisa dapat menghadapi kekecewaan yang terjadi dan bahkan kita keluar sebagai pemenang. Hal yang pertama, ketika kita kecewa, mari kita fokus pada solusi, bukan masalah. Banyak orang terfokus kepada besarnya persoalan atau orang-orang yang mengakibatkan dirinya kecewa, daripada berfokus kepada apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari kekecewaan itu. Semakin kita berfokus kepada masalah, bahkan berfokus pada kekecewaan itu sendiri, perasaan kita, hati kita akan selalu terikat. Dan kita tidak bisa melihat potensi, kelebihan, bahkan solusi-solusi yang ada yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk itu jangan berfokus kepada besarnya persoalan, tetapi fokuslah kepada solusi yang dapat engkau lakukan untuk bangkit dari kekecewaan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat keluar dari kekecewaan? Kita harus melihat bahwa semua yang terjadi itu adalah proses. Semua yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepadanya, kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jika hari ini engkau sedang mengalami kekecewaan, lihatlah itu adalah proses. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu engkau sanggup untuk menerimanya, sanggup untuk memikulnya. Bahkan kekecewaan itu akan menjadi alat untuk mengukur kedewasaanmu, bahkan membuat engkau semakin bertambah-tambah di dalam ketekunan, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada masalah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, lihatlah itu adalah proses yang Tuhan izinkan buatmu. Menanglah dalam proses itu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, sehingga engkau semakin dikuatkan untuk melewati proses itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar dapat menang atau keluar dari kekecewaan? Ingatlah janji Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Dia berkata rencananya tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, bahkan situasi-situasi yang ada di sekelilingmu tidak ada harapan. Namun janji Tuhan, janji yang murni, janji yang teruji. Peganglah janji Tuhan dan berharaplah kepada janji Tuhan. Engkau pasti akan menang. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu kecewa, tetapi kita bersyukur karena kita tahu di dalam semuanya itu kita telah ditentukan menjadi pemenang.